Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat sahabat Moksa Channel dan para semeton umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada. Semoga selalu berbahagia dan selalu dilindungi oleh Ide Sang Yang Widi. Para semeton, kali ini kita akan membedah sedikit ya mengenai sejarah eh, Hari Raya Nyepi dan Tahun Saka ya. Nah, Tahun Saka ini sudah terjadi berabad-abad ya. Dan justru kita akan membedah, mencari dari mana ya, sampai ke Nusantara ini ya. Dari mana tahun Saka ini dan siapa yang mencetuskan pada awalnya tahun Saka ini sehingga kita bisa memperingati sepanjang tahun ya. Nah, saya pernah apa men-searching, mencari di Google ya, dan saya mencari info-info mengenai sumber-sumber tahun Saka. Nah, memang di sana ada beberapa yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan tahun Saka ini awalnya dari Nusantara, khususnya di tanah Jawa ya. Dan ada juga yang mengatakan di Bali ya. Padahal itu awalnya adalah dari tanah Hindustan yaitu di India sebagai ya leluhur daripada agama Hindu. Ya. Nah, ditetapkannya tahun baru Saka berdasarkan sumber ini ya. Apa saya menemukan buku membeli buku ini dengan judul Pedoman Pelaksanaan Hari Raya Nyepi terbit tahun 2003 oleh Bapak Dr. Anus Imadititip ya. Ya, beliau inilah memang pakar dalam tafsiran-tafsiran agama Hindu ya. Nah, saya sendiri juga pernah membuat buku ya mengenai kisah Aji Saka sang pencerah ya. Nah, ini saya buat pada tahun 2013 ya, 2013 ya ini juga saya tercetus karena saya melihat ada beberapa versi Aji Saka ini yang liar. Eh, ada beberapa versi yang banyak keliru ya karena ada yang beranggapan bahwa Haji Saka ini datang dari Arab, dia beragama Muslim, dan ada juga mengatakan asli dari Jawa dan lain sebagainya. Ya, nah makanya saya tercetus untuk mencari data-data. Ya, saya ke Museum Nasional, terus saya mencari data di museum di Taman Mini dan lain sebagainya. Ya, sehingga saya membuat buku ini sebagai Haji Saka Sang Pencerah. Ya. Nah, di India pada waktu zaman dulu ya terdiri dari beberapa suku ya. Banyak sekali suku-suku dan kerajaan-kerajaan. Tidak beda jauh dengan di Indonesia pada waktu masuknya agama Hindu ya. Jadi banyak kerajaan-kerajaan dan banyak suku-suku. Nah, di India sendiri pada waktu itu ya antara lain ya ada beberapa suku ya yaitu suku Yuchi, suku Malawa, suku Palawa, suku Yohana dan suku Saka yang disebut dengan Sitya ya, Saka atau Sitya. Nah, di antara suku-suku ini ya mereka saling serang menyerang, saling eh, apa? saling ekspansi wilayah kekuasaan ya. Jadi antara bangsa Yuci dengan bangsa Saka, dengan bangsa Palawa dengan Malawa, Yowana dan Saka dan lain sebagainya, saling berekspansi dengan melakukan peperangan ya. Jadi peperangan itu nggak ada habis-habisnya karena mereka ya mungkin senang berperang ya. Jadi bertahun-tahun mereka tuh selalu begitu ya, saling mengalahkan antara satu dengan yang lain ya. Nah, tetapi ya mungkin mereka sudah lelah ya untuk berperang dan melakukan selalu bermusuhan sehingga eh, pada waktu itu kebetulan yang di antara suku-suku itu ya yang termasuk yang paling kuat ini adalah suku Saka ya yang disebut dengan sekarang ini Sitya Western ya, Sitya di wilayah barat. Nah, suku Saka ini ya
akhirnya mereka mempersatukan kerajaan-kerajaan yang berperang tadi, ya, suku-suku dengan raja-rajanya dipersatukan karena mereka sudah lelah berperang, sehingga mereka menobatkan, ya, Raja Kaniska I dari dinasti Kusana, ya, dari dinasti Kusana. Jadi mereka ini akhirnya menobatkan Raja Kaniska I menjadi raja ya, beliau ini sangat bijak, ya, dalam memerintah, ya. Mereka di sana kan ada dua agama, ya, antara agama Buddha dan agama Hindu. Nah, mereka saling memiliki toleransi yang sangat tinggi, ya. Jadi mereka membenahi perekonomian dari segi politik, dari segi budaya, ya, dari segi kesastraan, dan terutama dari segi kalender, ya. Nah, sehingga setelah setahun Raja Kaniska ini berkuasa, ya, pada tahun 79 Masehi, ya, Raja Kaniska menetapkan sebagai tonggak kebersamaan memberlakukan sistem kalender bersama, yaitu menetapkan tahun Saka sebagai kalender bersama, ya. Jadi di sini beliau menetapkan bahwa ini adalah menghilangkan rasa permusuhan, menghindarkan permusuhan dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan di antara kerajaan-kerajaan yang bermusuhan pada saat itu, ya. Nah, eh, jadi tonggak sejarahnya itu pada waktu Raja Kaniska I dinobatkan pada tahun 78 Masehi, ya. Tapi ditetapkannya pada tahun 79 setelah setahun berkuasa, ya. Nah, di sanalah bangsa Barat atau India ini mengalami kemakmuran setelah terjadinya persatuan. Nah, sekarang kita menengok ke Indonesia. Sejak kapan tahun Saka itu ada di Indonesia? Nah, menurut sejarah, masuknya agama Hindu pada abad keempat, yaitu sekitar tahun 400-an, yang dibawa oleh, itu kan ada beberapa teori, ya. Ada yang namanya itu teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Nah, di sini eh, kebanyakan agama Hindu pada waktu itu melalui jalur sutra, jalur darat, yaitu yaitu apa India, Tibet, ya, terus ke China, terus ya Tiongkok, sama Kamboja, Vietnam, Malaysia, Thailand, Malaysia, sehingga sampailah di Nusantara, ya. Ini dibawa oleh kaum Brahmana, ya, kaum Brahmana. Salah satunya adalah Resi Markandeya, ya, Maharsi Markandeya, ya. Nah, ada juga agama Hindu melalui jalur laut, ya. Nah, biasanya jalur laut ini juga dibawa oleh para eh, kaum Ksatria dan Waisya, ya. Jadi agama Hindu ini juga penyebarannya juga melalui perdagangan, ya. Jadi orang-orang India zaman dahulu itu membawa jenis-jenis barang-barang yang bisa diperjualbelikan di tanah air ini. Tetapi pada waktu itu masih sistem barter, ya. Belum ada uang. Nah, sejak masuknya agama Hindu yang sebelumnya di Indonesia, di Nusantara ini adalah zaman prasejarah, ya, ya, masih ada animisme, dinamisme, ya. Nah, masuknya agama Hindu membawa pencerahan, ya. Nah, dari situlah mulai terjadinya akulturasi, ya, percampuran budaya asli Indonesia Nusantara dengan India, ya. Salah satunya adalah eh, mengenai Mahabharata dan kesusastraan, ya, mengenai Mahabharata dan Ramayana. Nah, masuknya agama Hindu di Indonesia ini, di Nusantara ini juga membawa pencerahan. Karena dari zamannya prasejarah masuk ke zaman sejarah, ya, masuknya agama Hindu, ya, sudah
mulai terjadi kesusastraan ya. Nah, mulai belajar adanya tulis menulis ya melalui yaitu telah diketemukannya karena terbukti diketemukannya candi-candi terutama di pertama kerajaan tertua Hindu di Kalimantan Timur yaitu Kutai ya, kerajaan Kutai dengan rajanya Mulawarman. Nah, pada abad kelima sekitar tahun 500-an di Jawa Barat juga ada kerajaan Tarumanegara ya dengan rajanya Purnawarman. Nah, di situ prasasti-prasastinya seperti tadi di Kalimantan di Kutai itu diketemukan 7 yupa ya, atau eh, linggam ya. Jadi di sana ada pemujaan-pemujaan linggam yaitu penganut Siwa ya, pemujaan kepada dewa Siwa. Begitu pula di Jawa Timur ya. Di situ ada Arca Wisnu dan juga ada Arca Siwa ya dengan tahun Saka. Nah, sudah gitu ada kerajaan Mataram kuno ya. Terus nah di situ juga eh, tertera prasasti dengan huruf Palawa ya, bahasa Sanskerta ya. Jadi Palawa ini juga berasal dari suku Palawa ya. Ya, mungkin yang menyebarkan agama ini juga ada yang berasal dari suku Palawa ya. Sehingga ada tulisan Palawa ya. Palawa dan bahasanya adalah Sanskrit ya, Sanskerta. Jadi banyak sekali situs-situs yang bertuliskan tahun Saka ya. Ya khususnya juga di zaman Singosari terus terakhir adalah zaman Majapahit. Nah, bagaimana timbulnya tahun Saka? Ya, apa hubungannya dengan Aji Saka? Nah, di sini juga memang ada beberapa ya versi-versi ya banyak sekali ya. Karena ini kan mungkin Aji Saka ini eh, tidak tercatat secara khusus ya. Sehingga Aji Saka ini apakah itu sebuah figur yang dibuat untuk dihubung-hubungkan dengan tahun Saka? Ya bisa tidak ya. Karena ada yang mengatakan bahwa Aji Saka ini berasal dari India, dari suku Saka ya. Dia datang ke Indonesia dalam misinya sebagai Dharma Yatra ya, menyebarkan agama Hindu melalui itu tulisan eh, dan melalui tulisan ini Jawa kuno ya. Yang di Bali disebut dengan tulisan Dewa Nagari ya. Aji Saka ini dikaitkan dengan adanya terciptanya tulisan eh, Jawa ya. Ya, jadi ada tulisan Jawa dan tulisan sekarang di Bali juga ya ada kemiripan ya, yaitu dengan munculnya aksara aksara Jawa yaitu Hono Coroko, Doto Sawolo, Bongo Botongo, Podo Joyonyo ya. Jadi seperti itu ya. Nah, bahkan di Bali pun juga mempergunakan aksara ini Hana Cereko ya, cuman belakangnya aja pakai kalau di Jawa o ya. Nah, itu sepintas ya mengenai sejarahnya Aji Saka ya. Nah, Aji Saka ini juga dari suku Saka ya. Beliau yang membawa kalender tersebut atau membawa tahun Saka tersebut ke Indonesia, ke Nusantara ini sehingga di Indonesia, di Nusantara ini ya terjadi ya kemajuan ya sudah diberlakukannya sistem kalender yaitu itu eh, tahun Saka di tanah Jawa atau di Kalimantan. Kita sekarang menengok ke Bali. Kapan tahun Saka itu muncul di Bali? Nah, setelah terdesaknya eh, umat Hindu di Majapahit pada waktu tersingkirnya kekalahannya
kerajaan Majapahit yang diperintah oleh Raja Brawijaya yang diserang oleh putranya itu Raden Patah ya dari kerajaan Demak ya, sehingga umat ini rakyatnya menyingkir ke arah timur ya, ada yang ke Blambangan ya, ke Kediri, ke Banyuwangi dan ke Bali ya. Jadi di Bali. Nah, di Bali sendiri setelah sekitar tahun 700-an ya, abad ke-7. Jadi di Bali itu adalah kerajaan kerajaan Gel-Gel ya, kerajaan Gel-Gel dengan rajanya dalam Moturenggom ya. Dengan Purhitanya Dangyang Dijendra. Nah, sedangkan kerajaan yang terakhir yaitu kerajaan Klungkung yaitu dengan rajanya Dharma Udayana Warmadewa ya, dengan Purhitanya Empu Kuturan. Nah, sampailah di zaman penjajahan Belanda ya. Nah, di zaman penjajahan Belanda ini agama Hindu sangat-sangat kurang perhatian ya, sangat porak-poranda. Di sini Belanda memakai politik adu domba ya, divide et impera ya. Jadi banyak sekali agama disalahartikan, di agama dipakai sebagai alat propaganda, agama dipakai alat untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan eh, apa eh, ya tentu dengan kepentingan Belanda sendiri ya. Nah, terjadinya umat semakin tersingkirkan. Jadi mereka merayakan bahkan sampai mereka tidak mengenal ini agama eh, mungkin pada waktu itu memang tidak mengenal oh saya ini agama Hindu, oh ini saya. Seiring dengan berlangsungnya waktu ya. Nah, para cendekiawan ya, para penglinsir kita, para tokoh-tokoh kita umat Hindu di Bali pada zaman itu ya sekitar tanggal 21 sampai tanggal 22 Maret 1959 ya. Mereka mengadakan ya pertemuan, persamuan, perkumpulan kecil-kecilan ya di auditorium Fakultas Sastra di Universitas Udayana di Denpasar ya. Jadi mereka merumuskan bagaimana ini umat kita ini terpecah belah, kita belum punya persatuan untuk agama kita. Nah, bahkan pada waktu itu masih zamannya apa? Pada zaman itu kan masih kita baru merdeka ya. Nah, di mana pemerintah pusat pada waktu itu Presidennya Insinyur Soekarno untuk bahwa apakah orang Bali atau umat waktu itu belum bernama Hindu ya. Apakah itu kan umat Hindu di Bali harus memiliki eh, apa aturan-aturan atau syarat-syarat yang berlaku untuk masuk ke agama yang ditetapkan oleh negara ya pada waktu itu. Nah, sehingga pada tanggal 21 Maret sampai tanggal 22 Maret 1959 di auditorium Fakultas Sastra Universitas Udayana ya, mereka mencetuskan untuk ya mempersatukan ya sistem upacara ya bebantan dan lain sebagainya adat yang ada di 8 provinsi, 8 kabupaten ya untuk dijadikan satu ya, dipersatukan, diseragamkan karena pada waktu itu masih masing-masing ya melaksanakannya ya. Nah, belum ada keseragaman sehingga para pemimpin kita, penua kita, para tokoh Hindu pada waktu itu mempersatukan dan juga mencetuskan untuk eh, hari Nyepi sebagai hari kebersamaan, menetapkan bahwa eh, membentuk Parisade Hindu Dharma. Ya. Mereka juga
mencetuskan ya mereka dari apa yang tahun Saka di India ya dari Raja Kaniska I. Nah, maka ditetapkan tahun Saka sebagai apa hari kebersamaan ya hari raya bersama pada waktu itu ya. Nah, sesuai berlangsungnya waktu eh, apa umat Hindu Parisade khususnya ya tidak henti-hentinya untuk memperjuangkan Hari Raya Nyepi sebagai hari raya libur nasional. Nah, Astungkaro ya Kadapeni Deseng ini pada hari Rebo Kliwon tanggal 19 Januari 1983 Presiden Soeharto pada waktu itu beliau adalah Presiden RI kedua ya, ya mau apa mengeluarkan Kepres ya Kepres tahun 83 bahwa Hari Raya Nyepi tahun Saka dirayakan sebagai libur nasional. Nah, ini tentu apa tonggak sejarah buat bangsa Indonesia apa buat umat Hindu khususnya ya biar kita lebih meyakini ya serada kita kepada agama Hindu dan khususnya kepada Tuhan Ida Sang Hyang Widi. Ya. Nah, jadi itulah sekilas pintas ya mengenai sejarah mengenai Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru Saka. Ya, ya jika ada kesalahan, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Ya jangan lupa like and subscribe serta komen. Terima kasih, suksemo, Om Santi Santi Santi. Oh.